Kembali bersama kami dalam Lunch Talk, kita masih membahas lindungi Indonesia dari narkoba. Kembali ke Yuliana. Ya, Mbak. Ya, Yuliana, ini bagaimana sendiri kalau kita lihat Yuliana menginformasikan, mengedukasikan masyarakat, kita bisa loh hidup sehat dan produktif tanpa narkoba sebenarnya. Bagaimana sih Yuliana sendiri mengkampanyekan itu? Ya, sebenarnya yang tadi saya bilang melalui sosial media yang kita punya, kita sudah bisa mengampanyekan kepada banyak orang bahwa bagaimana untuk hidup sehat dan lain-lain sebagainya. Ya, buat kami sendiri para duta narkoba memang kami selalu memiliki kesulitan di mana orang-orang yang menggunakan obat-obatan terlarang itu kan biasanya dari latar belakang yang berbeda atau bahkan mereka mengonsumsi obat-obatan terlarang ini dengan alasan yang berbeda-beda, sehingga pasti kita harus memiliki pendekatan yang berbeda-beda juga kepada mereka masing-masing, terutama saat kita menyampaikan kepada mereka bahwa obat-obatan terlarang ini bukan sesuatu yang enak dan hanya kesia-siaan. Nah, itu cukup sulit ketika kita harus menyampaikannya kepada anak-anak muda yang mungkin saat itu sudah berada atau di lingkungan yang menggunakan di lingkungan narkotika seperti itu, sehingga menjadi kesulitan tersendiri. Tapi saya mengapresiasi petugas BNN dan juga petugas-petugas lain di Satres Narkoba bahwa mereka sudah melakukan tugas yang luar biasa untuk memberantas narkoba yang selama ini menjadi momok buat kami orang Indonesia, buat semua orang Indonesia bahkan dunia. Dan yang paling membuat saya senang bahwa petugas sudah membasmi banyak sekali narkoba akhir-akhir ini, sehingga tugas kami sebagai duta narkoba ya hanya mengampanyekan bahwa tidak bagus untuk anak-anak muda, tidak baik untuk anak-anak muda menggunakan narkoba pada saat ini, karena ya kita lihat bahwa menjadi anak muda yang baik itu adalah anak muda yang bersih dari narkoba. Iya. Nah, ini pernah ada pengalaman nggak sih Yuliana pada saat ya tadi ya menginformasikan, mengedukasikan terkait dengan atau pas terjun langsung itu ada nggak sih pengalaman-pengalaman yang tidak terlupakan? Pernah nggak sih dihirau atau tidak dihiraukan oleh masyarakat lagi ngomongin terkait dengan bahayanya narkoba ya terus ditinggal gitu, atau pernah ada nggak sih pengalaman kayak gitu? Iya. Pasti ya, maksudnya kan saat ini anak-anak muda berpikir bahwa kenapa sih kita harus, ya mereka terkadang ada yang mencoba untuk tidak mendengarkan kami karena mereka merasa bahwa ya hidup mereka begitu, harusnya mereka bisa memilih apa yang mereka mau. Tapi ya kami selalu memberikan pengertian bahwa ya kalau misalnya kamu mau seperti kami yang memiliki dampak bagi orang lain, ya sebaiknya itu kalian harus menghindar dari bahaya narkoba. Oke, terakhir Yuliana, pesan Yuliana untuk seluruh anak-anak di Indonesia. Ya, untuk seluruh anak muda Indonesia, gunakanlah waktu kalian sebaik-baiknya. Jadilah bintang, jadilah kebanggaan buat diri kalian sendiri dan keluarga dengan bebas dari narkoba dan bersih tanpa menyanyiakan masa muda kalian dengan obat-obatan terlarang, karena pada akhirnya kalian akan sendiri merasakan dan menyesali hal itu. Baik, terima kasih Yuliana telah bergabung bersama kami dalam Lunch Talk. Pemirsa, Yuliana Fodataba, Duta Anti Narkotika. Saya kembali ke Pak Arman. Pak Arman, ini kita lihat berbagai macam cara dilakukan, upaya juga dilakukan. Tadi ya, salah satunya juga menutup pintu-pintu sekecil apapun. Kerjasama tidak hanya dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri. Bahkan ini juga ada duta-duta ini untuk menjembatani semuanya. Ini kira-kira kalau dilihat selain menggandeng influencer, mungkin apalagi yang akan dilakukan BNN ke depannya untuk menutup ini, Pak? Iya, semuanya sebenarnya kita lakukan.
Kalau penanggulangan ya, bukan pemberantasan, penanggulangan narkoba itu terdiri dari 3 hal tadi. Bagaimana kita melakukan pemberantasan, menghentikan supply, kemudian bagaimana kita mencegah untuk mengurangi permintaan para pecandu, kemudian bagaimana kita mengobati bagi mereka yang sudah terpapar, itu adalah rehabilitasi. Nah, dari pemberantasannya itu sebenarnya sudah sangat bagus. Terbukti tadi banyak sekali kita tangkap. Ya, bertonton. Kemudian kita juga sudah melakukan upaya hukum yang sedemikian keras. Ada 25 ribuan tersangka ya tadi. Masalahnya sekarang pengguna ini masih belum kapok-kapoknya. Ya, permintaan pasar masyarakat kita ini masih mencari terus. Makanya selalu ada pertanyaan, ini kok ditangkap banyak sekali narkoba, bisa disita tontonan, kenapa kok masih banyak? Nah, karena permintaannya tadi masih tinggi. Bukan karena tidak adanya efek jera dari mereka atau gimana sih, Pak? Ya, itu salah satunya. Makanya saya bilang ini tergantung sebenarnya masyarakatnya sendiri. Nah, kalau masyarakat tidak ingin, tidak mau ikut terlibat langsung, apalagi cuek. Nah, ini ada salah satu yang kita lihat gejala di tengah masyarakat kita. Kalau ada keluarganya, atau anggota keluarga, saudara, anak, ponakan yang terkena narkoba, terpapar menjadi pecandu, itu biasanya mereka diam. Malu, aib, tabu. Nah, ini yang harus kita hindari. Apalagi anak-anak muda sekarang. Tadi sudah disampaikan oleh Yuliana, lingkungan itu sangat berperan. Terutama teman sepermainan. Kalau ya ini anak-anak muda, kalau punya pacar menggunakan narkoba, pasti Anda akan terkena cepat atau lambat. Nah, ini yang harus kita stop. Oleh karena itu tadi kita mencoba untuk, sudah kita lakukan, bagaimana kita masuk ke desa-desa. Ada 600 sekian yang kita sudah petakan. Nah, bagaimana kita mengupayakan dengan masyarakat setempat, menggunakan kebijaksanaan lokal, kearifan lokal di situ, supaya ini jangan terus-menerus terjadi dan menginfluence tadi yang lain. Nah, kita jadikan dia desa percontohan, makanya kita sebut bersinar. Bersih dari narkoba, sebenarnya itu intinya. Bersinar. Itu. Dan ada Bang Wawan juga di situ. Bang Wawan juga itu. Wawan yang kemarin jualan sate di kota itu. Bisa aja Bapak. Oke, baik, kita nampaknya kita harus berhenti di sini Pak. Terkait dengan perbincangan kita harapkan Indonesia, boleh dong, kita berharap Indonesia bebas bersih dari narkoba. Tentu itu kita harapkan sekali, walaupun itu akan menjadi kerja keras sekali buat Pak Harman dan juga tim. Terima kasih Pak Harman telah hadir bersama kami dalam Lastok. Dan pemirsa, Lastok akan hadir dengan berita menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.